Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sahabat Orang Berdosa, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika aku melintas di depan sebuah pesantren di kawasan desa Purwomartani, Kalasan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, aku melihat sebuah slogan yang tertulis di samping mobil yang terparkir di situ ini. Presiden para pendosa. Siapakah presiden itu? Dia adalah Gus Miftah, seorang ustadz dan pendakwa yang akhir-akhir ini menjadi viral setelah dia tampil di beberapa media TV nasional. Pada waktu itu, aku langsung berkata kepada orang yang sedang aku bonceng di motorku begini, "Apa bedanya tulisan itu dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang Yesus yang menjadi sahabat orang berdosa? Apakah orang ini terinspirasi oleh Yesus yang bergaul, bersahabat, dan makan bersama dengan orang-orang berdosa seperti yang ditulis oleh penginjil Lukas dalam Injilnya bab 15 sebelum menghadirkan 3 perumpamaan tentang kerahiman Tuhan?" Di sini Tuhan mengatakan, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas bab 15 ayat 7. Saudara-saudari terkasih, Zakheus adalah seorang pemungut cukai dan ia seorang kaya. Dia digolongkan oleh para pemuka agama Yahudi sebagai orang tidak benar dan orang berdosa karena menjadi kaki tangan penjajah Roma yang memungut pajak dari bangsanya sendiri. Dan mereka ini digolongkan dengan orang yang biasanya memperkaya diri mereka dengan apa yang telah diambilnya dari rakyat. Menarik bahwa ternyata orang ini tertarik dan penasaran untuk melihat Yesus, sebab banyak orang mengikuti Yesus dan mengerubuti Yesus. Karena dia pendek, dia naik ke atas pohon ara agar bisa melihat Yesus dari ketinggian. Yang menarik, sebelum dia melihat Yesus, justru Yesus yang lebih dahulu melihat Zakheus yang nongkrong di atas pohon ara. Lebih daripada itu, tanpa terduga Yesus menegurnya. Katanya, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Spontan, Zakheus segera turun dari atas pohon karena sukacitanya. Ia merasa sangat bahagia sebab ternyata usahanya itu mendapat perhatian dari guru yang sedang viral
dan dikagumi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Zakheus, semua orang yang melihat tindakan Yesus itu berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Zakheus dikenal orang banyak sebagai orang berdosa, dan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Apa itu artinya? Yesus dianggap telah menajiskan dirinya karena bergaul dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus tidak peduli dengan umpatan atau sindiran mereka, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus adalah salah seorang dari antara mereka. Kehadiran Yesus telah memberikan dampak perubahan dan pertobatan yang serius pada diri Zakheus. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kasih Yesus kepada orang berdosa ini telah memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan menjadikan dia seorang pribadi yang siap juga untuk berbagi. Ia menjadi sosok yang peduli pada orang-orang miskin, sebab dia tergolong orang kaya di kotanya. Tepatlah jika saya katakan bahwa Yesus adalah sahabat orang berdosa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada para muridnya, "Kamu adalah sahabatku." Pada kesempatan yang lain, dia juga berfirman, "Seorang sahabat menyerahkan nyawanya untuk mereka yang dikasihinya." Juga katanya, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu menuruti perintah-perintahku." Tuhan Yesus memang telah datang dan menjadi juru selamat manusia, khususnya bagi orang-orang berdosa. Mereka yang diingatkannya pertama-tama adalah orang Yahudi yang menolak tawaran dari Allah karena merasa diri sudah benar. Tidak demikian dengan orang-orang berdosa. Mereka terbuka pada tawaran kasih Yesus seperti yang ditawarkan kepada Zakheus yang kita dengar hari ini. Setiap hari Tuhan Yesus berjalan-jalan di depan kita, dan ia mengundang kita untuk boleh mampir ke hati kita yang penuh dengan kekurangan, salah, dan dosa. Pertanyaannya, apakah kita mendengarkan Dia dan mempersilahkan Dia untuk masuk ke dalam lubuk hati kita dan membentuk hidup kita sesuai dengan rencananya? Perhatikan Zakheus. Dia dengan sukacita menyambut tawaran Yesus yang ingin menumpang di rumahnya. Apakah kita juga memiliki sambutan yang hangat kepada Yesus yang mau bersahabat dengan kita? Ia adalah sungguh-sungguh sahabat bagi Zakheus, para pelacur, dan orang-orang berdosa lainnya. Yesus mau mereka yang hilang ditemukan, mereka yang tersesat kembali ke jalan yang benar, mereka yang terancam binasa beroleh hidup yang kekal.
Apakah aku sudah menyambut tawaran persahabatan Yesus dengan sukacita? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh berbahagia karena Yesus telah peduli akan keselamatan kami. Bantulah kami menghargai tawaran kasih-Nya. Jadikan kami sahabat Yesus yang selalu mengusahakan pertobatan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.